Oke, hari ini kita senang banget bisa dengerin presentasi dari Kak Eka dan Kak Evi. Keduanya sedang mengerjakan sebuah proyek yang exciting banget mengenai air. Judulnya Caring the Flows for Healthier Urbanized, aduh bahasa Inggris, Urbanized Groundwater. Kira-kira kalau groundwater itu apa ya? Air tanah ya. Di Semarang dan di Jogja. Dan ini bekerja sama dengan perempuan di Semarang dan Jogja menggunakan metode otoetnografi. Dan di sini Kak Eka dan Kak Evi akan berbagi tentang pengalamannya dan mungkin menarik banget untuk teman-teman di sini yang bekerja bukan cuma sebagai peneliti tapi kerja di NGO ya. Karena Kak Evi itu Staff Knowledge Management dan peneliti di Arkom Indonesia. Arkom Indonesia itu NGO di Jogja. Dan Kak Eka peneliti di Amerta Air Indonesia, Think Act Tank. Jadi ini bukan university base, tapi sebenarnya NGO base ya. Jadi lebih seru dan kita bisa bertanya langsung kalau NGO lagi ngeriset tuh prosesnya gimana dan pakai metode yang menarik banget gitu. Mungkin aku lempar sekarang ke Kak Eka dan Kak Evi. Silahkan 30 menit buat presentasinya. Habis itu kita bisa Q&A. Teman-teman silakan kalau mau komentar di chat boleh banget sambil presentasi dan dengerin. Terima kasih, silakan. Oke, terima kasih Kak Anissa atas perkenalannya dan halo teman-teman semua. Saya sekalian izin share screen. Oke, apakah terlihat teman-teman? Semoga terlihat ya. Lihat. Oke. Nah, ini saya mulai ya teman-teman langsung aja supaya tidak terlalu lama. Jadi seperti yang disampaikan Kak Anissa tadi, kami ini sedang saya dan Evi di sini sedang meneliti terkait perawatan air di Yogyakarta dan Semarang. Evi dari Arkom Indonesia, saya dari Amerta. Kemudian yang mempertemukan kami berdua dengan tuan rumah, Kak Anissa itu ada Mbak Amalinda Safirani dari Polgov. Nah, sore ini kami akan menyampaikan tentang berbagi lah ya, berbagi pengalaman tentang bagaimana menulis air, gitu. Tantangan menggunakan metode autoetnografi oleh kelompok perempuan di Jogja dan Semarang. Kami menyingkat nama, jadi penelitian ini itu ada konsorsiumnya, kami singkat sebagai konsorsium Caring, terdiri dari Polgov, ini Research Center di UGM, kemudian Arkom, Amerta, ada dan IHC Delft. Nah, latar belakang dulu, cerita dulu proyek ini sebenarnya bagaimana gitu. Judulnya tadi seperti Kak Anissa sampaikan, Caring the Flows for Healthier Urbanized Groundwater in Semarang dan Yogyakarta. Kita singkat Caring gitu. Itu proyek konsorsium, lokasinya di Jogja dan Semarang. Kemudian tujuannya adalah untuk mendorong advokasi berbasis riset yang melibatkan eh, warga, yaitu perempuan sebagai mitra. Pendekatannya itu menggunakan bagaimana perawatan air sehari-hari dilakukan oleh perempuan. Ada dua pertanyaan yang penting, pertanyaan utama dalam riset ini, yaitu bagaimana praktik sehari-hari dalam perawatan air itu untuk mendapatkan akses yang terdiri dari kualitas dan kuantitas air yang sehat itu dilakukan oleh warga. Dan bagaimana juga perawatan air terkait konteks resiko seperti ada banjir, ada polusi, nanti macam-macam. Di tengah-tengah jalan kita menemukan risiko yang lain juga kan. Itu dilakukan di uh, Semarang dan Jogja gitu. Lalu pertanyaan kedua adalah bagaimana pada gilirannya citizen platform atau kami bahasakan sebagai mimbar warga itu memfasilitasi produksi pengetahuan yang transdisipliner, yaitu melalui proses konsolidasi, kreasi, pengayaan, dan promosi. Uh, nah, selanjutnya terkait mengapa kami pakai pendekatan autoetnografi untuk menjawab dua pertanyaan uh, riset tadi. Nah, mungkin Evi bisa langsung lanjut. Silakan Evi. Sorry. Terima kasih Mbak Eka, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatannya. Eh, aku Evi, aku dari Arkom Indonesia.
melanjutkan apa yang disampaikan Mbak Eka. Jadi sebenarnya mungkin disclaimer dulu ya teman-teman kalau otoetnografi ini bukan satu-satunya metode yang kami lakukan gitu selama 3 tahun riset caring ini. Ada beberapa metode lain gitu yang kami gunakan juga, misalnya konsolidasi pengetahuan tentang air bersama warga itu prosesnya ada banyak melalui FGD, terus ada pemetaan spasial sumber-sumber air existing yang digunakan oleh warga gitu ya, terus ada cross visit antar warga Semarang dan Jogja gitu. Jadi warga Jogja kunjungan ke Semarang, melihat kondisi Semarang seperti apa, terus juga sebaliknya warga Semarang juga melakukan kunjungan ke Jogja dan melihat kondisi di Jogja seperti apa. Terus juga ada survei kualitas air yang melibatkan warga juga, mulai dari proses pembuatan instrumen sampai proses desiminasi ke dinas gitu ya, sebagai salah satu bentuk audiensi ke pemerintah itu juga melibatkan warga. Terus yang terakhir ada otoetografi. Nah, mengapa otoetografi gitu ya? Karena riset kami tentang praktik sehari-hari ya, istilahnya praktik yang mundane gitu, yang hal yang biasa tidak menarik, terus harapannya dengan otoetografi itu bisa menangkap pengalaman yang mundane tadi gitu, yang seringkali dianggap tidak ilmiah gitu ya, menjadi kumpulan pengetahuan warga yang bisa dijadikan sebagai alat kritik terhadap sistem sosial atau sebagai alat advokasi untuk warga itu sendiri gitu. Dan kami juga sebenarnya mendiskusikan ini panjang ya tentang bagaimana penggunaan metode ini yang biasanya autoetnografi itu dianggap hanya bisa digunakan oleh peneliti karena ada proses menghubungkan pengalaman sendiri gitu ya ke konteks sosial budaya dan proses refleksi yang terus-menerus dari tulisan yang diciptakan gitu, yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh peneliti gitu. Nah, namun karena tujuan kami bereksperimen ya dengan metode etnografi ini adalah untuk bisa melakukan koproduksi pengetahuan di mana warga terlibat mulai dari proses hingga hasil, dan ada juga potensi otoetnografi itu kan ada reflektivitasnya ya, yang apa ya, yang ada pada otoetnografi ini menjadikan kami kayak lebih punya keyakinan gitu, kayaknya bisa nih, bisa melibatkan warga menggunakan metode ini gitu. Dan apa namanya, dengan otoetnografi ini juga harapannya bisa membuka peluang bagi pengetahuan berbasis partisipan ya, berbasis warga yang bisa disandingkan dengan pengetahuannya peneliti gitu. Jadi bukan hanya pengetahuan peneliti aja yang bisa kami sebarluaskan gitu, tetapi juga atau pengetahuan yang didapat dari proses kami sebagai peneliti mencari data, tetapi juga warga sendiri melalui cerita-ceritanya, melalui proses refleksinya itu juga bisa disebarluaskan gitu ke halayak yang lebih luas gitu, untuk terkait dengan bagaimana pengalaman mereka dan bagaimana praktik mereka merawat air gitu. Eh Next Mbak Eka. Nah, untuk lokasi pelaksanaan otoetnografi ini di Jogja, dalam riset caring di Jogja kasusnya itu kami bermitra dengan namanya Paguyuban Kalijawi. Itu paguyuban atau kelompok perempuan gitu, ibu-ibu yang tinggal di bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo. Di Jogja ada 20 partisipan yang terlibat menulis otoetnografi yang tersebar di kampung yang ada di 3 bantaran sungai yang ada di kota Jogja. Ada Sungai Gajah Wong, Sungai Code, dan Sungai Winongo. Kalau Kali Jawi sendiri itu base-nya di 2 sungai, Gajah Wong dan Winongo, dan sebagian besar partisipannya adalah anggota Paguyuban Kali Jawi, dan beberapa lagi adalah ibu-ibu yang tinggal di bantaran Sungai Code, yang sekarang berjejaring juga dengan Kali Jawi karena keterlibatannya di riset caring gitu. Jadi keterlibatan Kali Jawi juga bukan hanya di proses otoetnografi aja, tetapi dari awal kami melakukan riset caring ini, ibu-ibu Paguyuban Kali Jawi sudah terlibat. Dan eh, mungkin nanti yang Semarang Mbak Eka bisa menjelaskan lebih detail lagi. Dan posisi peneliti dan partisipan dari penelitian otoetnografi ini cukup jelas ya, kalau peneliti baik dari teman-teman Arkom maupun teman-teman Polgov itu tidak terlibat dalam penulisan gitu. Dan kami terlibat dalam penyusunan instrumen, terus proses manajemen data dan tulisan, juga fasilitasi proses refleksi dari ibu-ibu yang menulis ini gitu. Eh, Lanjut.
Nah, untuk proses yang di Jogja itu fokus praktik sehari-hari warga yang ditekankan pada otoetnografi itu ada dua, yaitu terkait dengan akses air bersih dan juga resiko atau kejadian khusus terkait dengan air gitu. Kami kami memilih metode diari atau diari otoetnografi untuk bisa menangkap kegiatan sehari-hari dan asumsi kami itu tidak memberatkan ibu-ibu gitu dengan menulis diari kan kayak ya cerita sehari-hari aja apa yang terjadi dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Dan upaya apa ya riset otoetnografi ini bukan hanya untuk kegiatan riset aja sebenarnya, tetapi juga kalau di Jogja itu ada tujuan spesifik yaitu yang pertama untuk mengaktifasi gerakan warga khususnya pada isu air, dan yang kedua adalah untuk memperluas jaringan warga baik di kota Jogja itu sendiri maupun jaringan warga antar kota. Karena mungkin sebagai konteks ya eh, kenapa aktivasi gerakan ini menjadi penting ya, apalagi kalau kita bicara Mbak Anissa tadi sudah mention di awal bagaimana riset di NGO gitu ya. Kenapa mengaktifasi gerakan itu menjadi penting karena isu air sendiri itu sebenarnya adalah isu kolektif, dan warga bantaran sungai di perkotaan Jogja adalah warga yang paling rentan terdampak gitu baik secara kualitas maupun kuantitas. Mereka sebagian besar itu tinggal di tanah-tanah informal dan sebagian besar tidak mendapatkan akses air dari PDAM. Mereka sebagian besar mengusahakan sendiri kebutuhan air seperti bisa dari sumur atau bisa dari mata air yang ada di pinggir sungai gitu, dan di mana kedua sumber air utama itu sebagian besar sudah tercemar bakteri E. coli. Itu berdasarkan riset teman-teman Amerta pada tahun 2017 gitu. Dan dari segi kuantitas, mereka juga terancam karena masifnya pembangunan hotel di Kota Jogja, yang Kota Jogja digadang-gadang sebagai kota pariwisata ya. Pembangunan hotelnya sangat masif, terus juga itu mereka memanfaatkan air tanah untuk operasional sehari-hari, dan itu sangat berdampak pada pemukiman yang ada di sekitarnya. Dan harapannya kegiatan riset ini tidak hanya memberikan manfaat secara pengetahuan kepada peneliti maupun warga, tetapi juga eh, bisa menjadi ruang untuk menginisiasi aksi kolektif terkait dengan isu-isu air. Untuk tahapannya di Jogja itu secara umum, secara garis besar ada 4 tahapan dalam proses penulisan autoetnografi. Yang pertama, penyusunan instrumen diari otoetnografi, terus penentuan lokasi dan partisipan bersama perwakilan warga. Jadi, mulai dari penyusunan instrumen ya, misalnya kayak nanti yang mau dituliskan tuh apa aja, terus proses refleksi itu kira-kira bagaimana, terus itu tuh semua disusun bersama dengan warga. Tetapi dengan kami tim peneliti biasanya bikin draft dulu gitu ya, bikin draft untuk kemudian didiskusikan dengan warga. Dan itu prosesnya back and forth, jadi kayak nggak cuma sekali aja gitu ya. Misal saya udah bikin apa namanya draftnya, terus diserahkan ke warga, warga menyetujui, terus selesai, itu tidak. Tapi lebih ke bolak-balik. Menurut warga seperti ini, menurut perwakilan warga, oh ini kayaknya nggak bisa Mbak kalau pertanyaan ini ditanyakan misalnya, atau Mbak ini kayaknya kesulitan warga kalau disuruh untuk nulis yang berat-berat kayak gini misalnya. Nah itu kemudian kami ramu ulang, terus kami serahkan lagi ke warga, kalau kayak gini gimana Bu. Sudah sesuai atau belum, apa kira-kira bagaimana gitu. Nah itu proses itu bolak-balik sampai kemudian kami menyepakati satu instrumennya itu, terus penentuan lokasi dan partisipan juga kami peneliti itu tidak banyak melakukan intervensi ya. Jadi kayak misalnya lokasi kami serahkan ke ibu-ibu, kira-kira di mana Bu yang lokasinya cocok gitu. Kemudian juga partisipan, kira-kira siapa Bu yang bisa terlibat. Nah, mereka juga di Paguyuban Kalijawi itu mereka diskusi sendiri, kira-kira siapa yang bisa em, jadi partisipan gitu, kemudian lokasinya di mana, dan itu disepakati secara bersama, disepakati secara kelompok gitu. Nah, terus setelah list partisipannya ada dari ibu-ibu, terus lokasinya juga sudah fix, instrumennya sudah fix, kemudian kami melakukan konsolidasi kelompok gitu ya, berbagi dan diskusi instrumen yang telah disusun.
Nah, di situ kami juga menyepakati juga waktu untuk penulisan diary itu dari kapan sampai kapan gitu. Terus toolnya yang mau digunakan apa? Apakah mau menulis di HP kah, ngetik gitu terus dikirim ke kami sebagai peneliti atau mau tulisan tangan gitu atau bagaimana gitu. Dan juga bagaimana cara eh, share ke penelitinya itu bagaimana gitu. Nah, ini juga disepakati secara bersama. Eh, waktu itu kami menyepakati selama 2 minggu, itu sekitar sebelum puasa, sekitar tanggal 23 Februari kalau nggak salah sampai awal Maret, sekitar tanggal 10 Maret gitu. Dan itu kemudian toolnya yang kemudian dipilih oleh ibu-ibu untuk menulis itu adalah buku-buku tulis gitu. Sebenarnya kami memberikan apa ya, memberikan opsi atau mau chat aja Bu di WA gitu atau mau nulis di WA aja karena ibu-ibu kan semuanya sekarang pegang HP gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu ternyata masih merasa repot gitu. Mereka memilih tulisan karena itu buku itu bisa dibawa kemana-mana. Ibu-ibu tuh ada yang kerjanya di pasar, ada yang jualan gitu ya. Terus ada yang pengusaha laundry, ada yang ibu rumah tangga, ada yang pengusaha angkringan gitu, penjual di angkringan gitu. Jadi mereka merasa lebih apa ya, lebih mudah aja kalau misalnya bawa buku kemana-mana. Jadi misal ada waktu kosong, mereka menulis. Terus misalnya dan itu kalaupun misalnya basah itu buku tuh masih bisa dibaca tulisannya gitu. Nah, terus bisa juga kayak ya lebih gampang aja ditaruh di mana kelihatan gitu. Jadi mereka memilih buku. Terus untuk metode berbaginya kepada kami, itu mereka memilih untuk memfoto hasil catatan hariannya itu kemudian dikirimkan ke kami sebagai peneliti gitu. Jadi setiap hari kami juga menyepakati mau jam berapa Bu tulisannya dikirimkan gitu. Waktu itu kami menyepakati pagi jam 7. Jadi jam 7 pagi itu ibu-ibu akan mengirim catatan di hari sebelumnya. Catatannya itu kan catatan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, catatan yang berkaitan dengan air. Aktivitas sehari-harinya apa yang berkaitan dengan air gitu, terus ditulis, kemudian difoto dan dikirim ke kami. Nah, meskipun ya ada yang kayak ngirimnya sampai siang gitu ya, kadang ada ibu-ibu yang oh harus ke pasar pagi-pagi, harus berjualan gitu. Ada yang berjualan ayam juga gitu. Terus oh nanti siang setelah selesai jualannya baru dikirim catatannya itu juga ada. Terus setelah menyepakati itu mulai menulis diary selama 14 hari terbagi di 3 tahapan. Tahap pertama itu menulis selama 1 minggu. Terus kemudian ada refleksi individu. Refleksi individu ini lebih ke kayak bagaimana sih perasaannya setelah menulis selama seminggu ini gitu. Terus apakah ada kejenuhan gitu kan? Apakah kemudian ada perubahan perilakunya terkait dengan air misalnya? Oh kemudian eh, sadar harus apa ya matiin keran misalnya seperti itu dituliskan di refleksi individu itu di seminggu setelah penulisan pertama terus kemudian dilanjut penulisan tahap kedua selama 7 hari juga selama seminggu baru setelah itu kemudian refleksi dan diskusi kelompok ini juga kami tim peneliti itu memfasilitasi proses refleksi dan diskusi kelompok dan mengapa refleksi dan diskusi kelompok ini menjadi penting gitu ya karena ternyata refleksi individu itu kadang tidak memunculkan apa ya, memunculkan hal-hal yang eh, kadang mereka belum pikirkan gitu. Kadang misalnya setelah ketemu tuh terus eh, ibu-ibu yang lain cerita gitu ya, ibu-ibu yang lain cerita, oh iya aku juga mengalami itu gitu. Oh iya, jadi kayak bisa berbagi dengan ibu-ibu yang kemudian mereka bagi di dalam kelompok. Nah, ini adalah foto ini adalah contoh catatan ibu-ibu. Terus ini ada foto ibu-ibu nyuci piring. Jadi biasanya ibu-ibu itu tidak mengirimkan foto catatannya saja gitu, tapi juga mengirim foto aktivitasnya. Misal ada yang ngirim dan fotonya sangat apa adanya ya versi ibu-ibu gitu. Misalnya ada yang lagi nyuci, terus ada yang lagi mau nyuci piring, atau bahkan ada yang ngirim foto cuma embernya aja gitu. Ini Mbak embernya gitu. Itu kadang mereka mengirim seperti itu. Mungkin bisa next Mbak Eka. Nah, tantangannya ya di proses autoetnografi yang ada di Jogja ini, ada 3 sebenarnya tantangannya yang
apa ya yang cukup kelihatan gitu yang dirasakan juga oleh peneliti gitu. Yang pertama adalah miskomunikasi akibat proses koordinasi yang berlapis antara peneliti, terus perwakilan warga dan juga partisipan. Ada yang perwakilan warga ini menjadi penulis, ada juga yang perwakilan warga ini sebagai penyampai pesan ke partisipan yang misalnya dia tinggal di satu kampung gitu. Nah, koordinasi ini yang kemudian agak sulit ya kan. Misalnya ada beberapa perwakilan warga yang memang eh, bisa menangkap semua pesan dengan baik dan menyampaikan lagi ke partisipan itu eh, dengan cukup penuh gitu ya apa yang disampaikan itu akan berbeda hasilnya ketika eh, misalnya si perwakilan warga yang kami apa ya yang koordinasi dengan kami peneliti itu menyampaikannya tidak tidak full gitu ke partisipan. Jadi kayak ada perbedaan hasil juga kayak informasinya terus juga terkait dengan bagaimana membagi tulisannya ke kami gitu. Terus apa saja yang kemudian dituliskan itu ada perbedaan itu dan kami rasa itu salah satunya terjadi karena adanya itu koordinasi yang berlapis. Terus yang kedua tantangannya juga adalah kontrol substansi yang terhadap proses penulisan ya sulit dilakukan. Misalnya memastikan bahwa tulisan benar-benar ditulis oleh partisipan gitu. Karena kan kami peneliti itu tidak langsung bertemu dengan partisipan ya. Ya hanya bertemu di awal waktu konsolidasi dan juga waktu di refleksi gitu. Dan selepas dua hal itu kami koordinasinya via WA gitu dan kami nggak benar-benar tahu nih apakah benar tulisan itu ditulis oleh si partisipannya sendiri atau bukan gitu dan itu terjadi menjadi temuan kami juga ada satu partisipan yang dia dituliskan oleh anaknya meskipun bahasanya itu kayak dia nulisnya tetap pakai sudut pandang ibunya gitu ya tapi kemudian yang hadir di refleksi itu anaknya gitu terus eh, memakai sudut pandang ibunya juga gitu. Tapi kemudian waktu refleksi yang diceritakan adalah prosesnya dia menulis bukan yang diceritakan di catatan hariannya gitu. Dan itu jadi kami menangkap wah ini kayaknya ada karena tidak ada kontrol dari kami juga gitu ya sebagai peneliti yang bisa langsung bertemu dengan partisipan itu bisa bisa saja terjadi. Terus yang ketiga adalah tantangan yang juga cukup kami ini ya kami rasakan adalah efek hari pertama gitu. Jadi kayak semangat di awal menulis ibu-ibu ini semangat di awal menulis banyak gitu ya pas awal-awal gitu. Terus karena ya lagi-lagi aktivitas sehari-hari itu aktivitas yang mundane biasa tidak menarik gitu ya. Pada akhirnya catatan-catatan itu sampai di hari ke-14 itu semakin berkurang gitu. Terus kayak di awal sangat banyak, terus sangat reflektif, banyak emosi yang keluar misalnya ya. Misalnya kayak, oh ini suami saya tidak membantu, saya kesal dan sebagainya itu banyak muncul di awal-awal, terus kemudian di akhir mungkin karena sudah jenuh juga kemudian yang muncul misalnya kayak oh hari ini jam segini saya ngapain hari ini jam segini saya nyuci gitu jadi ada seperti itu. Nah, terus tapi yang juga menjadi peluang ya menurut kami itu adalah yang kami tidak desain di awal itu adalah menyertakan foto atau video sebagai pendukung data atau tulisan. Itu kami miss banget di awal tidak memikirkan itu ya, tidak memikirkan ada foto atau video gitu. Tapi ibu-ibu yang nulis ini mereka berinisiatif untuk ngasih foto sama video yang kemudian itu memberi kami gambaran sama konteks gitu dari tulisan-tulisan yang kami baca, tulisan ibu-ibu yang kami baca, terus dengan video atau foto gitu ya, misalnya ditulis hujan hari ini hujan deras banget gitu, tapi dia juga sambil ngirim video, jadi kami peneliti ketika membaca tulisan itu bisa membayangkan derasnya itu seperti apa, terus sampai bisa bocor misalnya, itu bagaimana itu bisa terjadi, kemudian konteks di apa ya penulisnya ini seperti apa itu bisa bisa sangat terbantu dengan foto atau video. Itu sih kalau yang terjadi di Jogja. Ini foto-foto ini catatan refleksi yang dilakukan oleh ibu-ibu yang ada di sticky notes hijau itu terus ditempel-tempel mereka bikin refleksi terus ini ada proses kami konsolidasi juga sama ibu-ibunya dan juga proses refleksi yang dilakukan setelah eh, penulisan selama 14 hari begitu. Mungkin bisa dilanjut Mbak Eka.
Oke, terima kasih Evi. Nah, teman-teman itu tadi sharing dari Jogja. Saya akan lanjut dengan yang bagaimana dari Semarang gitu, karena eh, akan berbeda. Karena tempat berbeda, pasti strategi untuk melakukan metode ini berbeda. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan kembali ke peta. Jadi kalau di Semarang itu lokasinya ada tersebar dari hulu sampai hilir gitu. Jadi hulunya ini ada yang di bawah ini, kemudian hilirnya di atas itu. Penentuan kenapa lokasi ini berdasarkan DAS gitu. Kami memakai eh, apa ya, panduan atau memakai fondasi untuk menentukan lokasi ini berdasarkan DAS itu, karena ada riset sebelumnya yang sudah kami lakukan itu memakai dasar DAS gitu. Nah, untuk menentukan orangnya, nah itu apa dilakukan dengan cara, oke, saya langsung masuk ke ini aja. Jadi kalau di Semarang itu persiapannya untuk melakukan autoetnografi, jadi ini bukan satu-satunya metode dalam caring, tapi salah satu dipakai adalah autoetnografi. Kemudian bagaimana menentukan lokasi dan partisipan. Lokasinya ditentukan berdasarkan metabolisme air. Jadi dari mana air masuk atau bagaimana air masuk, melewati apa, kemudian dia ada di atas das apa, kemudian yang groundwaternya itu bagaimana di aquifer yang mana gitu. Nah itu logiknya dipakai untuk menentukan lokasi. Kemudian didasarkan juga resiko terkait air. Di sepanjang das itu pasti ada banjir sungai, kalau di Semarang ada banjir rob, kemudian ada amblesan tanah di pesisir dan abrasi. Nah, di tengah-tengah nanti ada risiko yang kami temukan juga. Nah, ada longsor juga di dalam risiko air. Nah, kemudian menentukan partisipannya atau jaringan warganya mana ini gitu. Dipilih warga yang telah terhubung dengan peneliti, jadi secara personal terhubung gitu. Sebelum baik lewat penelitian sebelumnya maupun jaringan atau apa ya yang sudah terkoneksi secara personal dengan peneliti. Misalnya saya di dalam penelitian ini itu saya sebelumnya bekerja sebagai jurnalis, jadi saya tahu oh pernah ada narasumber di titik itu gitu, saya hubungi gitu. Jadi eh, langkah selanjutnya adalah menghubungkan orang-orang yang tadi itu, ibu-ibu yang dari hulu ke hilir yang sebelumnya tidak terhubung, itu istilah kami dijahit satu persatu, dihubungkan lalu dikonsolidasikan gitu. Nah, langkah itu dilakukan karena kami ini terbatas oleh durasi penelitian yang hanya 3 tahun, maka kayaknya itu harus ditempuh gitu. Agak berbeda dengan di Jogja, autoetnografi di Semarang tidak dilakukan dalam diary 14 hari, tapi dilakukan dalam eh, percakapan 1,5 tahun, jadi agak lama memang. Eh, itu yang agak membedakan juga. Kalau lalu tadi koordinasi atau konsolidasi kelompoknya itu ditaruh di mana gitu. Kami pakai WhatsApp grup ya yang familiar dengan ibu-ibu. Taruh aja ibu-ibu di situ gitu semuanya. Kemudian berusaha memoderasi atau mengaktifkan percakapan di WhatsApp grup. Jadi mengirim foto yang kayak Evi tadi dilakukan di Jogja itu dikirim di grup gitu. Foto panci berkerak begitu. Panci itu kalau kami ini di Semarang ada pakai PDAM kalau di daerah perkotaan. Misalnya saya memantik dengan eh, panci saya berkerak. Kebanyakan saya pakai untuk merebus air, bikin kopi dengan air keran. Kerannya bersumber dari PDAM. Tapi ibu-ibu, oh iya panci saya juga bergerak meskipun tidak dari PDAM gitu. Keraknya warnanya akan berbeda. Ada yang putih, ada yang kuning gitu. Ketika ada air keran yang keruh keluar di saya juga foto. Nanti ibu-ibu, oh ya air saya juga keruh. Air saya ini sumbernya sumber artesis gitu-gitu. Jadi saling bertukar informasi dan memantik percakapan terus, jadi grupnya menjadi dinamis gitu. Meskipun ya itu sulit, bagi saya itu sebagai fasilitator itu sulit gitu. Kemudian setelah mengorganisir partisipan lalu menyusun panduannya ringkas untuk memperkenalkan misalnya sebenarnya apa saja yang akan dituliskan, materialnya apa saja, kemudian autoetnografi itu apa, mengapa ibu-ibu itu diminta untuk melakukan ini, apa pentingnya, begitu dijelaskan dan langkah-langkah praktisnya juga.
Nah, sebelah ini foto-foto prosesnya, ada atas ini ketika ini nanti akan ada di slide selanjutnya, ini sebenarnya langkah-langkah aja, ada foto pas workshop, ini ada waktu menulisnya gitu. Eh, Kemudian bagaimana pelaksanaannya, eh, ada rangkaian metode yang dipakai dan ada strategi yang dipakai ketika satu metode nggak jalan gitu. Jadi pertama itu kami lakukan workshop dulu selama sebanyak 3 kali. Pertama untuk memperkenalkan proyek, kemudian memperkenalkan autoetnografi apa, membahas substansi yang akan ditulis itu apa, yaitu perawatan air untuk kesehatan, mencakup bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya, risiko apa yang terjadi gitu. Kemudian workshopnya juga berisi teknis penulisan. Nah, dalam teknis penulisan ini kami mendatangkan fasilitator yang memang beliau penulis, ya redaktur sebuah surat kabar, kemudian diminta banyak buka kelas penulisan, maka diminta untuk memberikan fasilitasi penulisan gitu, teknik menulis gitu. Yang di pertama kan ibu-ibu ini kaget ya, kenapa saya disuruh menulis gitu, saya ini nggak biasa nulis gitu. Lalu si fasilitator ini bilang, kenapa Anda nggak pede menulis? Karena satu yang keluar gitu agak insecure dengan orang-orang seperti saya dan fasilitator lain yang datang dengan background peneliti yang pasti sudah terbiasa menulis, lalu ibu-ibu ini agak nggak pede gitu. Yang diucapkan fasilitator penulisan itu bilang gini, jangan pedulikan dia, itu tulis aja. Jangan pedulikan dia, apa yang diucapkan dia jangan peduliin, tulis aja materinya ini. Kata-kata itu membongkar ini rasa ketidaknyamanan itu. Lalu mulailah menulis gitu. Jadi lalu ibu-ibu mulai menulis sejak workshop tersebut gitu. Apa yang ditulis yaitu catatan pengalaman, misalnya dari mengingat masa lalu, kemudian mengingat aktivitas keseharian, terus bagaimana memenuhi air dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Saya bangun, yang muncul tuh begini, saya bangun jam sekian, lalu apa aja yang dilakukan? Pertama ke kamar mandi dulu, wah itu ada hubungannya dengan air, rebus air, ada hubungannya dengan air, mandiin anak, masak, terus dan selanjutnya sampai tidur lagi itu banyak sekali ternyata yang berhubungan dengan air. Kemudian mengingat dampak dan risiko di antara catatan-catatan itu, apa risikonya. Kemudian apa pengalamannya terkait risiko. Kalau banjir bagaimana, kalau rob bagaimana, kalau sakit bagaimana. Nah, ada risiko yang kami temukan di tengah-tengah itu ada konflik air, jadi antar tetangga bertengkar karena air, bahkan antar bapak anak itu bertengkar karena air. Gitu. Karena ini partisipan yang ada di Semarang ini agak beragam dari mulai latar belakang budaya, usia gitu. Jadi ada yang Gen Z, ada yang sudah agak berumur begitu, terus ada yang beliau memang pekerja rumah tangga atau pedagang, ada yang guru madrasah, bahkan ada yang aktivis, ada yang peneliti bahkan. Nah, saya sendiri dalam praktiknya ikut menulis, membersamai ibu-ibu dalam menulis. Itu satu strategi yang digunakan untuk supaya penulisan ini selesai. Gitu. Lalu menggunakan panca indera untuk merekam hal-hal yang terjadi. Misalnya, oh lihat, dirasakan, dibau, bagaimana itu. Itu dituliskan. Terus lihat sekeliling di kamar, di rumah, di kampung, lebih luas lagi bagaimana gitu. Nah, ketika eh, itu kurang, lalu dari situ direfleksikan. Ada, jadi dari rangkaian metode ini di tengah-tengah itu ada sedikit penyelarasan juga. Ini jadi yang kuning, kuning ini jadi peneliti dan partisipan itu berkolaborasi mengontekstualisasikan. Kami pakai kerangka kerja bagaimana adaptasi, UTAT atau pengamatan, kewaspadaan, dan aktivisme itu dilakukan terhadap akses dan risiko air dalam lokasi dan konteks masing-masing partisipan gitu. Kalau apa yang dimaksudkan dalam kerangka kerja ini belum muncul, harus digali lagi nih, apalagi nih strateginya gitu. Tadi dibersamai ketika itu tidak cukup, maka kami lakukan fasilitasi one on one gitu. Maka yang ada di foto ini pojok kiri atas itu sedang fasilitasi satu persatu. Jadi kami datangi rumah-rumah ibu-ibu yang lokasinya berbeda itu, ayo nulis bareng gitu. Saya ikut menulis juga lewat nulis tangan. Eh,
Nah, itu dilakukan di setiap kelompok area. Misalnya area das tadi kan ada hulu, tengah, hilir. Nah, yang di hulu bagaimana, tengah bagaimana, dan hilir bagaimana didatangi gitu. Lalu membaca catatan yang sudah tertulis, mereview, kemudian masuk nggak gitu dalam kerangka kerja gitu. Eh, Ternyata masih kurang masuk, belum belum dapat juga gitu, belum sudah, tapi belum masih eh, bisa lagi nih diperdalam lagi gitu. Makanya di Semarang agak lama jadi 1,5 tahun itu. Kemudian kami akhirnya mengumpulkan, mengonsentrasikan ibu-ibu. Ayo nulis bareng aja dalam writing camp gitu. Diajaklah ibu-ibu ini writing camp gitu. Nah, pada saat cross visit ke Jogja, seperti tadi awal Evi sempat cerita itu, jadi ibu-ibu Semarang ini, karena kami dikaringkan lokasinya Jogja Semarang. Ibu-ibu Semarang ketika dibawa ke Jogja menginap di satu tempat, kami sadar bahwa ketika dikumpulkan dalam satu kamar, itu ibu-ibu ngobrol. Yang diobrolkan saya dengar, nah yang diobrolkan itu air gitu. Air tempat saya begini-begini. Nah, kenapa ini nggak dipakai metode ini ya gitu. Lalu dalam writing camp itu kami pakai ketika dikumpulkan dalam satu kamar berisi 2 sampai 3 orang, masing-masing ngobrol, lalu mencatat obrolan lawan bicara, saling saling lempar, saling catat. Ya, itu ternyata muncul gitu. Besokannya ketika ada di satu sesi, eh, mereka saling tukar. Kemarin kamu ngobrol ini, ketika A sama B mencatat obrolan A lalu dikasihkan. Kemarin kamu ngobrol ini, lalu A kasihkan ke B. Kemarin kamu ngobrol inilah, itu yang ditulis gitu. Nah, kami pakai itu. eh, nah, itu yang agak berhasil sebenarnya, agak-agak muncul banyak banget gitu yang eh, masuk lewat eh, masuk pada kerangka kerja gitu. Nah, setelah itu melakukan pengorganisasian data. Nah, tantangannya dalam eh, melakukan autoetnografi di Semarang itu saya bagi dalam 4. Satu persepsi tadi seperti yang dibilang Evi di awal, ibu-ibu merasa eh, apa sih ini kok ditulis gitu, masa saya ambil air aja ditulis gitu, nggak menarik biasa atau nggak layak ditulis, tidak layak dipakai, tidak layak diketahui orang gitu gitu. Nah, solusinya adalah kami meyakinkan bahwa itu tuh menarik ditulis. Caranya salah satunya dengan membersamai tadi bahwa saya juga menulis gitu, meskipun itu menjadi tantangan tersendiri secara personal bagi saya. Ternyata susah menulis keseharian itu. Eh, Sebagai peneliti itu godaannya sangat besar untuk melakukan analisis yang begitu-begitulah. Oh, ini berarti ada ketimpangan. Wah, itu yang susah. Padahal harus menulis setiap keseharian gitu. Oh, bahwa air saya hari ini keruh, air saya hari ini begini begitu begitu. Itu susah, agak susah bagi saya gitu. Nah, kemudian eh, solusi selanjutnya adalah membantu partisipan mengatasi kebingungan gitu tadi. Apa sih pengalaman yang menarik atau spesial untuk ditulis? Itu ini loh Bu, ketika ditunjukkan begitu tuh, oh iya, baru ditulis. Nah, tapi itu menurut saya berpotensi untuk apa ya, mengintervensi terlalu jauh gitu. Maka harus hati-hati sebenarnya dalam membantu itu tadi, pengalaman mana yang menarik, memandu istilahnya, memandu untuk menentukan pengalaman apa yang sesuai dengan framework tadi itu agak berpotensi intervensi terlalu jauh gitu. Nah, kemudian ada tantangan teknis yaitu eh, ya ibu-ibu kesulitan, tidak percaya diri menulis gitu. Nah, itu solusinya adalah didorong untuk menulis biasa aja Bu, kayak cerita gitu. Lalu dibebaskan aja menulis dalam apa gitu. Medianya bisa bisa ponsel atau laptop ataupun tulis tangan. Kemudian tantangan fasilitasi. Nah, itu tadi eh, intervensi itu. Jadi sebagai fasilitator itu kan dituntut untuk sebagai peneliti, tuntutannya adalah ini kamu harus menghasilkan ini. Ketika nggak muncul maka diintervensi terus. Nah, itu agak ini. Jadi eh, godaan untuk mengintervensi terlalu jauh itu pasti muncul. Terus solusinya itu ya tidak membantu untuk em, atau nggak membantu terlalu jauh supaya isi ceritanya itu murni dari ibu-ibu gitu. Ya, menemani aja, membersamai menulis begitu. Lalu motivasi. Jadi
Ya, itu salah satu tantangan juga. Kalau Evi tadi bilang itu efek hari pertama, nah itu di Semarang muncul bagaimana memotivasi ini. Caranya ya eh, mendinamisir WhatsApp grup tadi yang platform untuk obrolan itu, dan yang kedua adalah memberikan fasilitasi one on one itu agak-agak di chat terus gitu. Kemudian, nah dari sini kami di Jogja dan Semarang melakukan refleksi sebenarnya ini tuh gimana sih autoetnografi ini eh, dilakukan bersama warga itu bagaimana atau dilakukan oleh warga itu bagaimana begitu. Nah, tadi sudah Evi bilang bahwa di sini tuh posisi peneliti dan partisipan tuh saling beririsan dalam proses koproduksi pengetahuan. Jadi posisinya itu peneliti menyadari bahwa dia sebagai peneliti lalu eh, harusnya tidak mengintervensi terlalu jauh, namun kedua dua pihak ini duduk setara gitu. Sebenarnya saling bertukar. Bahkan saya memposisikan, kadang-kadang memposisikan juga saya harus cobalah saya nulis sehari-hari kayak ibu-ibu gitu bagaimana itu. Dan ternyata saya sadar bahwa itu susah. Tapi sejak awal tuh disadari bahwa ya sejak menyusun proposal penelitian itu kan masih dominan ya peneliti merancang desain penelitian, lalu merancang bagaimana etnografi, autoetnografi ini dilakukan itu, ya itu desainnya peneliti gitu. Tadi di Jogja tapi muncul kan bahwa yang warga dilibatkan atau ibu-ibu dilibatkan dalam menyusun desainnya gitu. Di Semarang pelibatannya agak tipis, lebih tipis dari Jogja. Pada pada ini aja dibebaskan untuk bagaimana caranya menulis, lalu menentukan tadi itu teman yang diajak untuk menulis itu hmm, siapa itu juga di Semarang muncul, tapi pelibatannya itu lebih tipis daripada yang di Jogja gitu. Kemudian satu refleksi lagi bahwa menulis itu bukan satu-satunya gitu, karena nggak semua orang nyaman menulis, bisa nggak keluar gitu. Maka untuk melakukan autoetnografi itu sebenarnya bisa dengan foto voice atau ngirim voice note atau ngirim video harian yang kayak tadi itu Evi ada yang bilang ada yang membagi video hujan macam-macam, itu menurut menurut saya juga bisa dicoba gitu, atau menurut kami bisa dicoba gitu. Lalu satu metode tidak cukup memadai, misalnya untuk kalau kita dalam rangka mengerjakan proyek penelitian, kadang-kadang satu itu nggak cukup memadai untuk misalnya memakai autoetnografi itu satu itu nggak cukup memadai gitu. Jadi nulis aja nggak cukup. Eh, jadi perlu untuk dipikirkan strategi lain gitu. Misalnya saling curhat itu ngobrol antara satu dua teman yang berbeda wilayah itu, karena waktu cross visit ke Jogja itu ibu-ibu Semarang itu ngobrol dengan ibu-ibu Jogja juga sebenarnya keluar semua keluhannya gitu. Soal air, ekspresi marah atau kesal karena air nggak cukup atau airnya jelek itu keluar sebenarnya. Terus penggunaan cara kerja autoetnografi sebenarnya nggak ini ya tidak atau begini, harus sesuai dengan tujuan dan orientasi spesifik penelitian gitu. Kalau kayak proyek caring ini karena orientasinya adalah koproduksi, maka itu digunakan gitu. Eh, Pilihannya autoetnografi, tapi juga mungkin bisa yang lain kan gitu. Jadi harus eh, maksudnya ini bukan metode yang harus dipakai juga gitu, tapi itu pilihan gitu. Terus lokasi, partisipan, dan substansi penelitian yang berbeda itu membutuhkan tadi itu metode dan strategi yang berbeda. Misalnya di Jogja seperti apa dan Semarang seperti apa. Tadi sudah diceritakan itu berbeda. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Ada website dan Instagram Airwaga yang mungkin bisa teman-teman akses eh, nanti bagaimana ini dilakukan gitu atau bagaimana autoetnografi dilakukan mungkin ada ditemukan di situ. Begitu teman-teman dan Kak Anissa, terima kasih waktunya saya kembalikan. Terima kasih banyak Kak Evi, Kak Eka, presentasinya seru banget, banyak bikin
mikir juga. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga sambil mikir kalau mau berkomentar, mau bertanya boleh. Udah ada 3 pertanyaan di chat. Kayaknya ketika tadi presentasi banyak banget yang bikin teman-teman di sini mikir juga. Aku akan ngebacain pertanyaan-pertanyaan di chat, tapi mungkin bisa juga bergantian. Jadi kalau teman-teman di Zoom room ini ada yang mau bertanya sambil apa ngomong gitu ya langsung ke Kak Eka dan Kak Evi sekarang boleh pakai React terus raise hand. Jadi bisa sambil ngantri gitu. Jadi ganti-gantian nanyanya sama pertanyaan yang di chat. Jadi kalau udah ada yang mau nanya silakan pakai fitur raise hand juga nanti aku tunjuk. Tapi sambil nunggu teman-teman di ruangan ini juga nanya, aku ke chat dulu kali ya. Ada pertanyaan dari Eni. Terima kasih Kak Evi dan Mbak Eka sudah berbagi. Eni nanya, aku penasaran kenapa memilih diary dan tadi menyatakan kalian berasumsi itu tidak memberatkan. Apakah sehari-hari sebelum riset ini dilakukan, sebelum ibu-ibu ini dilibatkan dalam riset ini, menulis diary merupakan kebiasaan atau aktivitas rutin mereka? Silakan, Oke, aku mau jawab ya. Makasih pertanyaannya Eni. Mbak Eni ya, Mbak Eni. Kenapa memilih diary gitu ya? Ini juga satu bentuk kesepakatan juga bersama Ibu-Ibu Kalijawi. Di sini ada Ibu-Ibu Kalijawi mungkin yang ikut bergabung di Zoom. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bertanya langsung dengan Ibu-Ibu Kalijawi boleh. Eh, Kenapa memilih diary gitu ya? Tadinya kami kepikiran juga mau melakukan metode yang sama dengan teman-teman yang di Semarang gitu. Karena memang teman-teman yang di Semarang itu sudah memulai prosesnya itu lebih dulu dibandingkan teman-teman yang di Jogja. Karena di Jogja kami mulainya dari konsolidasi ketemu warga dan yang lain sebagainya dulu gitu. Kemudian baru proses menulis autoetnografi ini. Dan kenapa diary? Karena kami melihatnya menulis diary itu apa ya karena yang dituliskan adalah aktivitas sehari-hari gitu ya. Jadi asumsinya ibu-ibu tuh ingat gitu apa yang dilakukan sehari-hari. Jadi tidak perlu proses yang mikir banget gitu ya karena hari-hari itu ibu-ibu melakukannya. Misal kayak yang berkaitan dengan air ya karena ibu-ibu kan pasti bersentuhan dengan air gitu. Misalnya memasak, mencuci, wudhu misalnya dan lain sebagainya. Ada yang ibu-ibu kerja di laundry, ada yang kerja sebagai penjual ayam itu juga sangat berkaitan erat dengan air. Dan itu adalah aktivitas yang bisa diingat gitu oleh ibu-ibu sehari-hari. Makanya kenapa kami memilih bentuknya diary. Dan Eh, dan sebenarnya kalau misalnya dikatakan apakah ibu-ibu berpengalaman menulis diary sehari-hari gitu ya, mungkin sebenarnya tidak juga karena kami juga memberikan pilihan sebenarnya apa mau diketik di WA aja gitu atau mau ditulis di tulis tangan gitu dan ibu-ibu sepakat untuk ditulis tangan saja gitu. Nah, kalau untuk kami waktu itu belum kepikiran sih sebenarnya bisa voice note gitu ya, yang mungkin itu bisa jauh lebih mudah gitu untuk ibu-ibu gitu yang nggak perlu ngetik gitu misalnya, atau nggak perlu nulis tangan gitu. Kami baru kepikiran itu ya setelah proses refleksi ya Mbak Eka waktu itu kayak kayak voice note juga bisa ya sebenarnya gitu. Itu sih Mbak Anissa. Oke, Kak Eka mau nambahin? Sedikit mungkin. Tapi terima kasih pertanyaan Mbak Eni ini. Salah satu refleksi tadi itu, refleksi kami ini, nggak semua orang nyaman dengan menulis gitu. Eh, Ya itu mungkin bisa dicoba dengan media lain selain menulis karena graf dalam etnografi itu kan sebenarnya bukan hanya tulisan, ada video, ada macam-macam itu grafnya kan. Eh, Kak, nah jujur saja dalam hal ini tuh kami di Semarang dan Jogja kan melakukan eksperimen gitu sebenarnya untuk bagaimana melakukan etnografi atau autoetnografi gitu. Jadi kalau yang di Jogja dengan konteks tempat fisik topografi seperti itu, bagaimana di Semarang dengan topografi yang mungkin curam, Jogja lumayan flat, di Semarang yang curam itu bagaimana begitu tuh orang-orangnya berbeda teman-teman. Jadi eh, dan ya itu kebiasaannya berbeda, pekerjaannya tiap hari juga berbeda. Nah itu membutuhkan memang perbedaan gitu. Jadi satu tadi nggak setiap orang nyaman menulis, maka sebenarnya diberi kebebasan itu. Dan dari eksperimen itu kami refleksikan dan ketemu tadi kenapa nggak
voice note kita ya gitu. Nah itu mungkin untuk masukan ke depan mungkin teman-teman bisa lakukan itu dengan cara yang lebih membuat ibu-ibu nyaman gitu atau partisipannya nyaman Hmm. gitu. Menarik banget ya, karena buat kita yang mungkin bekerja sebagai peneliti atau kuliah gitu ya, menulis tuh kayaknya bagian yang sangat rutin dari hidup kita gitu. Tapi sebenarnya pada umumnya mungkin selesai kuliah pun yang abis kita kuliah kan kita juga udah capek ya nulis esai, nulis paper gitu ya. Jadi pengennya kayak udah males nulis gitu. Dan ini mungkin kalau dari kacamatanya jaringan etnografi terbuka itu jadi hal yang menarik ya. Sebenarnya dan itu jadi pemisah ya antara siapa yang kita anggap layak bisa meneliti sama enggak. Salah satu pemisah besarnya itu kan kemampuan menulis ya. Padahal cerita hidup kita dan aku yakin pengetahuan ibu-ibunya juga dalamnya sama gitu. Cuma mungkin yang nulis tentang air biasanya kan nulis esai panjang lebar gitu ya, mendalam gitu. Jadi pengetahuan ibu-ibu mungkin yang mostly oral atau verbally shared gitu ya. Dan mungkin kalau dibagikan kepentingannya juga buat komunitas, bukan untuk hal lain gitu ya. Jadi kurang terlihat. Jadi itu refleksi yang menarik banget. Eni, udah oke belum Eni jawabannya? Mudah-mudahan oke ya. Em, Aku mungkin lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Eh, Teman-teman kalau ada yang mau raise hand, silahkan juga. Ini dari Carmelita Galuh. Terima kasih Mbak Evi dan Mbak Eka untuk sharingnya. Aku sedikit penasaran, apakah boleh dibagikan tentang hal-hal apa saja yang ditanyakan atau dibuat sebagai instrumen untuk menulis diary? Poin-poin apa saja yang ditanyakan? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Karmelita Galuh pertanyaannya. Eh, kalau sebenarnya karena proses back and forth tadi ya gitu, instrumen yang disusun itu sebenarnya cukup sederhana gitu. Yang ditanyakan itu nggak banyak, cuma ada dua pertanyaan. Kemudian yang pertama adalah aktivitas sehari-hari dengan air apa saja yang dilakukan dari bangun tidur hingga tidur lagi gitu. Terus yang kedua adalah peristiwa apa yang terjadi terkait dengan air. Nah, di dalam dua pertanyaan itu kami apa ya memastikan bahwa ada eh, berapa banyak air yang digunakan dan untuk apa saja. Terus juga ada pembagian tugas di keluarga terkait dengan penggunaan air itu seperti apa. Nah, kalau yang ini memang pertanyaan ini memang apa ya kami tambahkan gitu untuk bisa apa ya menganalisis dari sisi gendernya itu. Terus kalau yang pertanyaan terkait dengan peristiwa khusus itu sebenarnya apa sih yang ada peristiwa yang nggak biasa nggak hari ini gitu, yang biasanya nggak terjadi, eh, yang biasanya nggak terjadi lah secara rutinitas gitu ya. Misalnya kayak oh tiba-tiba mati listrik gitu, terus air habis gitu. Itu kan tidak terjadi sehari-hari, tapi mungkin itu bisa terjadi di satu hari gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan gitu dan perasaannya tuh apa ketika kejadian itu tuh terjadi. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya ada juga ibu-ibu yang menuliskan itu tentang peristiwa khusus ya. Contohnya misal eh, hujan deras banget terus atapnya bocor gitu. Airnya masuk ke rumah, kemudian ibunya harus ngepel gitu ya dengan eh, pas masih hujan gitu. Nah, itu kan bukan kejadian yang sehari-hari terjadi. Nah, itu kami minta untuk tuliskan. Jadi sebenarnya di instrumen hanya ada dua hal itu. Aktivitas yang sehari-hari dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, terus juga aktivitas atau peristiwa khusus apa yang terjadi di hari tertentu itu selama penulisan. Itu aja sih kalau di Jogja ya, poin-poin yang ditanyakan di instrumen. Kak Eka kalau di Semarang apa ada poin-poinnya juga? Kurang lebih sama. Jadi eh, tadi itu balik ke kerangka kerjanya adalah menggali bagaimana kualitas, kuantitas, dan risiko terkait air itu dialami ibu-ibu gitu. Misalnya bagaimana kualitas air di tempat tinggal ibu-ibu dan bagaimana respon fisiknya gitu. Karena ada yang saya nih kalau minum air galon eh, apa namanya
perutnya malah sakit gitu. Jadi saya harus ambil air yang dari sendang sana lalu saya rebus. Ada yang saya tapi minum air sendang itu tidak direbus nggak apa-apa, cuma langsung masuk kulkas aja aman gitu. Nah itu tuh keluar seperti itu. Tapi eh ya itu kita tidak bisa mengharapkan apa ya kayak nulis artikel kayak baca artikel jurnal ya yang ibu-ibu itu kalau nulis gini loh kayak curhat bener-bener kayak curhat Assalamualaikum nama saya ini kayak nulis surat gitu jadi eh, Alhamdulillah air hari ini bagus itu alhamdulillah tapi di bawahnya itu air bagus itu bawahnya itu keluar itu sebenarnya tapi saya nggak bisa minum air ini karena bau apa gitu tuh jadi harus kayak di eh, lacak gitu bagaimana jadi cara melacak datanya baca satu-satu kuantitas airnya bagaimana kualitas airnya bagaimana dan terjadikah risiko terkait air gitu atau kalau dalam kepala saya sebagai fasilitator itu sudah ada oh resikonya banjir air banjir sungai banjir rob longsor mungkin amblesan kalau di Semarang bawah dan abrasi gitu lalu muncul konflik itu nah ini kayak ini resiko air yang baru ini apa konflik ya semuanya itu gitu ya, itu harus dideteksi gitu Eh, maka bagaimana cara melakukan perawatan dalam pemenuhan akses dan menghadapi resiko itu tadi itu muncul juga di acara sorry di dalam tulisan ibu-ibu gitu bagaimana adaptasinya bagaimana mengutak-atiknya oh pakai filter air oh diendapkan dulu oh di langsung masuk kulkas oh direbus di apa gitu. Eh, ternyata dari direbus juga muncul ada keraknya ini gitu ada juga yang merespon mengungkapkan apa ya respon fisiknya saya sakit sejak minum air A gitu. Jadi perutnya sakit, ternyata ada infeksi di dalam kandung kemih dan sebagainya itu muncul di situ gitu. Jadi eh, dari instrumen tadi itu muncul itu. Nah bedanya kalau yang di Jogja, Evi tadi menentukan instrumen itu bolak-balik antara ada percakapan antara itu. Nah kalau di Semarang tuh sudah di set, didesain di awal gitu. Instrumennya pakai ini. Bagaimana adaptasi utak-atik atau kewaspadaan atau bagaimana usaha atau aktivisme ibu-ibu ini untuk mendapatkan kualitas, kuantitas dan menghadapi risiko air. Itu udah di set dari awal. Nah, perbedaan dengan di Jogja adalah ada percakapan itu tadi dalam menentukan apa yang akan ditulis. Gitu. Menurut saya itu menjadi kaya ya. Maksudnya, oh kalau dengan didesain di depan jadinya seperti apa, kalau dipercakapkan jadinya seperti apa. Menurut saya itu memperkaya apa namanya temuan dari riset ini gitu, dari sharing ini. Hmm. Em, Terus ini Karmelitanya kayak jawabannya menarik, jadi dia nanya lebih lanjut ke Kak Eka dan Kak Evi. Ketika nulis diary, apa ada probing lebih lanjut terkait penulisan diary tersebut? Misalnya ketika kita sebagai peneliti merasa ada yang belum cukup, lalu kita lakukan pendalaman kembali misalnya via WA atau ketemuan. Kayaknya tadi ada cerita sedikit ada probing ya Kak Evi ya? Mungkin boleh share lagi. Eh iya, kalau probing lebih lanjut sebenarnya kalau misalnya kayak kalau kami merasa belum cukup itu pasti ada perasaan itu ya, Kak, kayak ini kok datanya ini aja ya gitu. Kayak kita sebagai peneliti itu tadi sih kayak tergoda untuk lebih dalam lagi gitu. Tapi itu kita nggak mendalami datanya ya, isi isi dari datanya itu sendiri itu kemudian kami nggak memutuskan untuk ini tambahin tentang ini dong, tambahin tentang ini itu kami tidak melakukannya karena memang kami pengen apa adanya itu tulisan ibu-ibu gitu. Dan emang beragam banget, misal mirip-mirip dengan yang di Semarang gitu ya. Ada ibu-ibu yang kemudian dia menuliskan tuh kayak nulis cerpen gitu. Ada yang halo sobat air itu kami ketawa juga bacanya sebagai peneliti ya kadang ya. Tapi kayak kemudian kami nggak mengintervensi lebih lanjut lagi atau menggali lebih lanjut lagi untuk hasil atau isi dari tulisannya, tetapi lebih ke apa ya, kalau misalnya ada yang belum jelas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan instrumennya, kami sampaikan lagi gitu. Terus kami hanya
pada akhirnya kami tulisan-tulisan itu kami kumpulkan gitu. Kami kumpulkan, kami dokumen apa ya kami kumpulkan dalam satu tempat gitu ya. Kemudian kami baca lagi, kemudian kami analisis lagi apa isinya gitu. Tapi memang tujuannya bukan untuk melihat hasil apa ya kayak untuk dianalisis, tapi kan karena kami tujuannya adalah untuk membuat toolkit autoetnografi warga gitu. Jadi eh, dari apa hasilnya itu belum belum sepenuhnya kami analisis dan jadikan apa ya satu set data analitik gitu sih, belum sampai di situ. Menarik banget mau bikin toolkit etnografi data. Aku yakin pasti teman-teman di sini nungguin karena pertanyaannya nambah banyak sekarang tiba-tiba semua orang Iya, iya. penasaran. Jadi kalau nanti toolkitnya udah keluar kasih tahu aja supaya kita bisa share ke teman-teman juga. Ini ada pertanyaan dari Tri Andina. Mbak Eka dan Mbak Evi, terima kasih untuk paparannya. Saya penasaran, proses proses di Semarang dan di Jogja tidak sama. Saat analisis gimana menjembataninya dan gimana proses validasi datanya. Lalu saya penasaran aja apakah semua partisipan punya keahlian digital yang sama, mirip-mirip atau bervariasi karena tadi mereka harus kirim gambar dan lain-lain. Terima kasih. Mungkin boleh bagi tugas, ada yang jawab tentang validasi, ada yang jawab tentang level keahlian digital. Iya. Silakan. Mbak Eka mungkin yang bisa jawab gimana prosesnya, Mbak. Ya, aku start dari itu tadi ya yang Evi apa namanya mau dipakai apa sebenarnya data yang terkumpul ya agak berbeda karena yang di Semarang itu memang mau dibikin kayak apa sih perawatan yang dilakukan ibu-ibu ini ya itu sudah masuk ke semacam data analisis sebenarnya apa adaptasinya apa utak-atiknya gitu-gitu itu sudah mulai dikelompokkan. Dan itu muncul, apakah ada probing lebih lanjut di Semarang? Iya, gitu, ada. Karena waktu awal itu kalau di Jogja tadi hari pertama dia nulisnya banyak, itu kebalikan di Semarang tuh tulisan pertama yang masuk itu, aduh bikin panik gitu. 3 paragraf selesai, aduh kurang ini gitu kan. Belum belum masuk ke nih frameworknya ke sini. Apa adaptasinya ibu-ibu ini ya? Terus apa yang dilakukan? Lalu itu didorong untuk berdasarkan framework tetapi ya didorong untuk apa coba Bu yang dilakukan kalau airnya keruh gitu. Nah, itu baru keluar dipancing-pancing gitu gitu keluar. Nah, itu pada akhirnya akan dipakai untuk ini. Terus toolkit soal toolkit autoetnografi ya itu sedang dibikin. Ah, Evi kasih PR aja nih. Jadi buru-buru bikinnya. Ya, itu sedang disusun teman-teman semoga cepat selesai. Kalau di Semarang memang mau bikin eh, ya poster gitu untuk apa namanya eh, apa sih perawatan yang dilakukan ibu-ibu gitu? Apakah mendeteksi apa tadi? Oh, aku minum air ini sakit ini. Itu mungkin secara saintifik akan bisa dibantah oleh para ahli. Apakah minum satu air dari merek A itu membuat eh, apa ya infeksi di perut apa di tapi ada satu ibu-ibu yang mengamati dirinya sendiri bahwa saya minum itu perut saya sakit gitu itu bisa diperdebatkan, tapi itu yang muncul dari ibu-ibu, pengamatan ibu-ibu sendiri gitu. Nah, terus pertanyaan lanjut dari Carmelita, apa tadi itu? Oh, Eh, tentang ini apa level keahlian digitalnya? oh ya, berbeda. Mungkin iya, itu berbeda. Ada yang bisa, bahkan kalau di Semarang ada yang nggak punya handphone, ada yang nggak punya. Jadi dia informasinya handphone anaknya yang masuk ke WhatsApp grup, jadi informasinya dari anaknya ke anaknya ke ibunya gitu. Foto yang dikirim juga foto yang di ibu itu difoto oleh anaknya begitu. Misalnya lagi apa di ember, lagi naruh apa di ember gitu. Jadi keahliannya beragam kalau mungkin di Jogja juga ya, tapi tidak tidak sama. Ada yang bisa mengirim eh, lokasi, ada yang nggak tahu harus pencet yang mana begitu. Itu beda-beda. Terus bagaimana tadi mengkoordinasikan dataset itu sejauh ini kalau untuk membuat toolkit autoetnografi itu bisa dikoordinasikan. Jadi bagaimana di Jogja melakukan autoetnografi, pengalaman tantangannya bagaimana, di Semarang bagaimana melakukannya. Nah, itu sudah terkoordinasi gitu. Tapi untuk analisis hasilnya kayaknya akan terpisah karena memang berbeda gitu. Mungkin
yang dilakukan ibu-ibu itu berbeda di Jogja, berbeda di Semarang, berbeda karena konteks lokasinya kan berbeda. Itu mungkin Hmm. yang bisa Kak Evi mau nambahin? Iya, kalau secara digital sama ya, kemampuan digitalnya sama dengan yang di Semarang gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Itu terus juga ada yang dibantu oleh anaknya tadi ngirim foto gitu misalnya. Terus ada yang ngirim foto sendiri, ada yang lewat perwakilan warganya gitu yang di Paguyuban Kalijawinya. Jadi misalnya tetangganya yang nulis gitu kan, terus oh tetangganya nanti ngirim foto atau ngasih bukunya terus difoto baru dikirim ke saya gitu sih. Terus kalau ya sebenarnya sama juga kalau terkait datanya itu memang yang muncul kemudian banyak karena cukup banyak ya selama 14 hari gitu. Berarti ada 14 tulisan per orang dan ada sekitar 20 20 kali 14 gitu. Itu berapa 140 berapa 20 kali 14 100 70 ya atau berapa pokoknya banyak deh tulisannya itu dan itu kami kemudian ini apa ya baca satu-satu dan rata-rata memang yang hasil dari analisis kami itu terkait dengan kebanyakan terkait dengan akses gitu ya siasat bagaimana mereka mengakses air sehari-hari gitu ada yang terus bagaimana juga hubungannya dengan tetangganya gitu terkait dengan air misalnya ada yang em, airnya mati terus kemudian minta ke tetangganya gitu dan sebagainya itu muncul gitu dan juga terkait dengan pembagian kerja antara eh, anggota keluarga itu juga muncul dan juga terkait dengan itu tadi resiko atau kejadian khusus dan bagaimana mereka menghadapinya, emosi apa yang kemudian muncul gitu itu juga muncul di tulisan dan karena cukup banyak juga tulisan yang kami baca jadi memang berbeda dengan Semarang ya yang apa stepnya itu pelan-pelan dan apa mulai dari tulisan seperti ini kemudian digali lagi seperti ini gitu. Kalau di Jogja kami memang menjaga jarak gitu. Ketika proses penulisan, peneliti itu hanya mengumpulkan tulisannya gitu, tidak kemudian mengintervensi, tambahin ini dong, tambahin ini. Meskipun itu juga kami ya di peneliti sebagai peneliti itu kayak, aduh kurang nih, kok kayak gini ya, kurang nih. Menurut kami kayak selalu ada yang kurang gitu. Tapi ya itu kemudian kami tahan-tahan betul Hmm. gitu. Itu menarik banget karena juga mungkin nyambung dengan pertanyaan berikutnya ya. Dari Putri Ahimsa. Putri Ahimsa bilang, terima kasih Mbak Eka dan Mbak Evi untuk presentasinya. Saya ingin bertanya mungkin agak mendasar mengenai autoetnografi. Jadi menurut Mbak Eka dan Mbak Evi, posisi peneliti di dalam prosesnya itu bagaimana? Terima kasih, sharingnya sangat berharga. Silahkan Kak Eka atau Kak Evi, siapa yang mau duluan jawab mengenai posisi peneliti dalam proses penelitian ini. aku lagi lacak di di apa chat box. Oh ya, oke. Pri Ahimsa. Hmm. Hmm. Ya, kalau kalau saya di Semarang bersama peneliti yang lain, eh, yang perempuan karena ada laki-lakinya, yang laki-lakinya nggak ikut menulis kalau di Semarang, tapi yang peneliti perempuannya ikut menulis membersamai gitu, tapi memposisikan diri sebagai eh, warga. Bagaimana itu tantangan buat bagi saya secara personal. eh, Bagaimana menuliskan pengalaman air saya sehari-hari gitu. Agak sulit karena ya itu tadi ya saya dibilang di awal sulit membersamai ibu-ibu ini begitu maksudnya sulit untuk ketika harusnya kan kalau dalam refleksi yang ditulis Evi itu posisinya harusnya sama maksudnya setara gitu tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah siapa yang lebih tinggi siapa yang lebih rendah itu nggak ada gitu jadi harus bersama-sama lalu bagaimana saya memposisikan diri sebagai eh, warga gitu. Saya peneliti tapi saya memang warga kan. Jadi teman-teman di sini semuanya warga gitu. Jadi bagaimana itu diungkap gitu sebagai
oh saya kalau hujan rumah saya pinggir sungai kan, saya agak takut nih gitu-gitu. Itu mulai mulai saya coba terus nggak usah pakai framework analisis dulu yang khas-khas peneliti itu, tulis aja apa sehari-harinya bagaimana itu. Nah, itu yang eh, saya bilang saya membersamai ibu-ibu dalam menulis itu gitu. Artinya misalnya kayak saya berbagi aja, eh, ibu-ibu air saya pagi ini nih jelek nih kayak begini gitu. Saya bagi fotonya, anu nanti ibu-ibu yang lain yang airnya bagus, wah datang ke sini dong, air saya bagus nih. Nah, keluar kan itu. Nah, itu bisa dituliskan atau nanti share pengalaman apa. Kalau di sini eh, apa ya, mesti oh, air saya nggak keruh kok, air saya di panci nggak berbekas. Nah, saya berbekas nih. Nah, ada yang nanti membayangkan kalau di panci aja begitu, bagaimana di ususmu gitu. Ada endapannya kuning begitu, kalau panci aja begitu, maka itu eh, posisinya ya sebagai teman bercakap-cakap kalau saya bilang di dalam melakukan foto etnografi ini, teman bercakap-cakap, saling berbagi, saling memantik satu sama lain gitu. Itu. Hmm. Kak Evi gimana? Iya, kalau di Jogja memang berbeda ya dengan di Semarang itu berbeda dengan Mbak Eka dan teman-teman. Kami penelitian di Jogja itu tidak terlibat menulis, tidak terlibat menulis diary gitu. Kami menyediakan tools, terus membantu memfasilitasi proses refleksinya, terus juga membantu dengan instrumen gitu ya supaya apa yang dituliskan di dalam diary itu menjadi lebih terarah gitu. Eh, Kami sebatas di situ gitu waktu proses penulisan autoetnografi dilakukan. Tapi memang ada juga kegelisahan kami ya kayak ya misalnya tadi pas di awal ada yang tulisannya banyak, ada juga yang tulisannya misalnya hanya poin-poin aja gitu, hanya maksudnya tulisannya poin-poin aja gitu. Terus kami kayak tergoda untuk eh, apa namanya ngasih masukan gitu Bu, tulisannya sama coba contoh tulisan ibu ini dong, ini bagus nih tulisannya contoh gitu. Jadi ada ada rasa ada apa ya tergoda untuk melakukan itu juga gitu. Tapi itu kami batasi, kami tidak melakukannya, hanya kami waktu proses itu kami mendorong dengan kayak gimana Bu, sudah menulis atau belum hari ini gitu. Terus jangan lupa menulis ya Bu, kayak gitu. Itu yang kami lakukan selama 2 minggu itu. Dan juga oh jangan lupa melakukan refleksi gitu. Refleksinya ini gitu yang disampaikan gitu. Ini yang dituliskan. Itu kalau yang di Jogja sih. Hmm, menarik banget. Jadi yang di Semarang keterlibatannya jauh lebih dekat. Yang di Jogja kayaknya malah mencoba untuk memberikan kayak ada sekat gitu ya untuk memastikan ibu-ibu bisa ngejalanin autoetnografinya gitu. Dan ini menarik menurutku walaupun tadi aku tertarik ketika Evi bilang kayak oh ibu ini cuma nulis poin padahal ada ibu yang nulis panjang. Tapi menurutku itu juga data ya dalam artian bahwa Betul, hmm, betul. jika kita memikirkan bagaimana kita mau mengambil data tentang air dari warga, kita harus merefleksikan bahwa air sangat keseharian, makanya air itu ketika disalahgunakan atau infrastrukturnya salah, itu sulit untuk tahu kesalahannya apa, karena terlalu sehari-hari dia tidak pernah dianggap spesial sama siapapun gitu ya. Karena infrastruktur kan memang sifatnya seperti itu. Jadi mungkin cara pandang kita juga dengan bagaimana orang melihat air dan respon-respon mereka dalam menulis atau tidak menulis itu sendiri adalah bentuk data gitu ya. Jadi kayak salah satu aku analisaku di sini kayak ya wajar kalau perusahaan air bisa seenaknya aja di Indonesia ya gimana? Siapa yang akan bisa ngebuktiin mereka salah? Makanya proyek penelitian aja ini 3 tahun ngejalanin aja susah ngebuktiin kalau ada yang salah karena ibu-ibu ini terlalu sibuk dengan keseharian mereka dan kehidupan mereka untuk pinpoint gitu ya dan memberikan pola. Sebenarnya kan kelihatan kalau ada pola, cuma itu another layer of work gitu. Jadi ini jadi ngeliatin masalah sosial yang sangat nyata dan absennya ini kesannya ada absen sebenarnya justru ada masalah gitu ya. Nah ini ada mungkin aku mencoba 2 pertanyaan terakhir buat Kak Eka dan Kak Evi. Ada pertanyaan dari Sekar Jatiningrum. Ini Sekar kayaknya mau konsultasi tapi menurutku menarik banget pertanyaannya.
Terima kasih Mbak Eka dan Mbak Evi atas presentasinya yang sangat menarik. Kebetulan saat ini saya sedang mengerjakan tesis tentang isu air yang saya kaitkan dengan persoalan menstruasi. Saya ingin bertanya bagaimana pendekatan ini dapat digunakan untuk membaca pengalaman embodied, embodied itu ketubuhan ya kurang lebih ya, emosional dan sosial ketika perempuan menghadapi keterbatasan akses air bersih dalam pengelolaan menstruasi. Selain itu, kira-kira bagaimana cara paling efektif untuk menjalin risetnya secara metodologis? Apakah dengan melakukan wawancara mendalam atau observasi partisipan sudah cukup atau ada metode lain yang dapat memperkaya eksplorasi? Terima kasih banyak. Silakan siapa yang mau memberikan saran ke Sekar, Kak Eka atau Kak Evi? Berat ini. Kalau mungkin yang pertama dulu ya yang aku mungkin bisa respon eh, terkait menstruasi itu. Kalau pengalaman riset menggunakan apa ya otetografi sebagai alat itu di Semarang keluar sebenarnya eh, kalau air gini nih air yang keluar dari maaf sebut merek PDAM itu keruh saya nggak berani tuh maksudnya membersih kalau lagi mens harus benar-benar cek gitu saya nggak berani untuk pakai itu untuk membersihkan tubuh ketika lagi mens gitu membersihkan bagian-bagian tubuh ketika lagi mens saya nggak berani gitu. Nah, terus ada lagi yang keluar bahwa ketika airnya kurang, itu kan susah untuk membersihkan pembalut dan sebagainya untuk kemudian bisa dibuang itu. Ada pengalaman itu muncul dalam eh, memakai autoetnografi. Jadi barangkali itu bisa dicoba dengan autoetnografi, tapi mungkin observasi mendalam pun dengan etnografi tidak meminta partisipan untuk menulis dengan observasi mendalam aja mengamati bagaimana dari mana airnya datang di rumah itu, kemudian eh, kontinuitasnya air bersih yang masuk ke rumah itu bagaimana itu mungkin bisa dan juga memperhatikan ekspresi ibu-ibu atau perempuan yang kita ajak bercakap-cakap itu. Jadi memposisikan sebagai kawan bercakap itu menurut saya oke banget untuk menggali kayak curhat-curhatan begitu. Nanti dia akan muncul kayak ekspresinya dia kesel kalau ini mungkin sekali datang tidak cukup, butuh berkali-kali untuk mengetahui bahasa tubuhnya gitu. Bagaimana kalau dia marah nih, bagaimana kalau dia kesal, bagaimana kalau dia senang atau apa itu akan kita hafal. Kalau mungkin satu kali belum, dua kali mungkin oke gitu, agak bisa nangkep. Itu mungkin langsung disinggung aja, misalnya kalau mens gimana gitu. Kalau lagi menstruasi caranya gimana nih membersihkannya gitu. Tantangannya apa? Karena itu susah kan bagi kita, bagi perempuan gitu. Kalau lagi mens itu butuh air banyak banget gitu untuk bersihin segala macam gitu. Itu mungkin yang dari mungkin Evi bisa tambah. Iya, Kak Evi gimana? Eh iya, setuju dengan Mbak Eka sih. Kalau aku lebih meng-highlight ke lebih jadi kawan gitu ya, kawan bercerita gitu. Eh, di di Jogja sendiri, teman-teman Arkom itu sama Paguyuban Kalijawi itu sudah sangat dekat gitu, secara personal juga. Jadi kayak ngobrolnya pun juga eh, di luar penelitian di luar penelitian juga di luar proses autoetnografi itu percakapan sehari-hari itu terjadi dan mungkin bisa terbantu juga karena mungkin aku perempuan gitu ya dan uh, Paguyuban Kalijawi juga isinya perempuan semua gitu. Jadinya eh, percakapan atau isu-isu yang dibicarakan meskipun itu juga hal-hal yang sensitif gitu ya terkait dengan menstruasi gitu yang mungkin bagi sebagian orang itu eh, hal yang tidak perlu untuk dibicarakan gitu itu jadi hal yang bisa atau hal yang biasa diceritakan gitu dengan menjadi kawan dan juga mungkin dengan autoetnografi itu juga bisa atau etnografi itu juga bisa banget ya untuk bisa menggali lebih dalam terkait eh, kondisi apa pengalaman ketubuhannya, emosionalnya itu lebih karena dengan etnografi kan lebih intens gitu ya. Atau mungkin
malah bikin autoetnografi bareng gitu kolaboratif antara peneliti dengan informannya itu juga bisa gitu ya kan Mbak Sekar perempuan ya gini. Jadi kayak mempunyai pengalaman yang sama mungkin sebenarnya terkait dengan menstruasi, cuman berbeda konteks dan kondisinya. Mungkin Mbak Sekar tidak mengalami kekurangan air misalnya atau informannya ada pengalaman yang berbeda itu bisa jadi apa ya refleksi bersama gitu ya yang bentuknya bisa autoetnografi kolaboratif misalnya atau etnografi juga bisa dengan eh, memposisikan kita peneliti itu sebagai teman gitu. Hmm. Um, Makasih banyak Kak Eka dan Kak Evi. Mungkin ini masih ada 3 pertanyaan lagi dan panjang-panjang banget pertanyaannya, penting semua gitu, bukan pertanyaan enteng-enteng. Ah, mungkin Kak Eka atau Kak Evi boleh ngasih tahu teman-teman kalau masih mau bertanya lebih lanjut soal proyek penelitian ini atau air warga, proyek besarnya atau ke Kak Eka dan Kak Evi itu sebaiknya ngontaknya lewat mana ya? Ada yang preferensi nggak untuk KK dan KFI kalau ada yang mau nanya-nanya lebih lanjut? Kemana, Evi? Oh iya, kalau misalnya terkait dengan riset ini, itu bisa DM di Instagramnya Air Warga, air.warga, atau bisa mengunjungi websitenya. Di situ ada emailnya juga ya. Bisa kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut, pengen tahu lebih lanjut, bisa mengunjungi itu, dua platform itu, ada Instagram sama ada website juga gitu. Mungkin bisa ditunjukin lagi Mbak Eka. Barangkali Iya, share tadi screen-nya ada yang ya ada yang kelewat. air.warga ya di Instagramnya kalau nggak salah teman-teman. Ya. Um, Atau saya bagi link di chat box. Oh ya bisa. Oke, oke, sebentar. Sambil lanjut. Iya, jadi mungkin bisa kontak lewat air warga. Um, Mungkin aku juga mau nekenin juga tuh tadi Kak Evi yang ngomong siapa tahu bisa kolaboratif auto etnografi. Fotografi. Itu, Iya. itu menarik banget dan sebenarnya ngebantu juga untuk orang biasa, warga, untuk merasa punya lebih agensi ya dalam pengetahuan dia. Karena kadang kalau kita nggak mengko-design dari awal dan kita minta aja, memang kan ya wajar aja ya, sama aja kayak kalau kita di kampus dosen tiba-tiba bilang bikin esai 5.000 kata. Maksudnya kayak, gimana caranya bikin 5.000 kata gitu ya. Sama aja mungkin kita juga harus banyak mikirin ketika kita mau mengkaji sesuatu, harus ada pikiran yang serius mengenai preferensi dan teknik dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan tadi sebenarnya pengen nanya tentang vulnerability peneliti ya atau proses diri keterlibatan diri peneliti juga dalam penelitian ini. Kak Eka baru nge-share 2 link di teman-teman di kolom chat airwarga.id sama Instagramnya air.warga bisa ikut di situ. Terus nanti bareng-bareng aku bisa nagih toolkitnya mana, toolkit auto etnografinya mana buat dibagiin sama kita. Mungkin apa ada 1 atau 2 hal terakhir yang Kak Eka atau Kak Evi mau share sebelum kita akhiri diskusi hari ini? Aku dulu mungkin ya. Nanti gantian Mbak Eka. Em, Mungkin refleksi aja dan yang refleksi dari penelitian kami ya. Kalau bahwa pengalaman warga itu penting, pengalaman warga itu matters gitu ya untuk dan pengalaman warga itu valid gitu. Jadi kita kadang sebagai peneliti melihat kayak pengalaman warga itu hanya sebagai data gitu, hanya sebagai data yang kita butuhkan terus kita olah sendiri gitu ya. Padahal mereka itu juga mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang juga valid gitu. Apa yang mereka rasakan itu juga valid dan itu bisa jadi apa ya sebenarnya pengetahuan tambahan juga untuk peneliti. Makanya penting kalau di riset kami mengapa kami menggunakan koproduksi pengetahuan gitu untuk bisa memvalidasi pengetahuan warga yang kadang itu dikatakan tidak ilmiah gitu, tidak dianggap tidak menarik gitu. Jadi eh, dalam penelitian kami menganggap bahwa penelitian kami gitu di Caring bahwa ya pengalaman warga, pengetahuan warga itu hal yang penting dan itu matters gitu. Terima kasih Kak Evi, Kak Eka, silahkan. Ya, nggak jauh beda dengan Evi, tapi refleksi saya pribadi dalam turut menulis secara
ototografi ini terkait air itu eh, persis seperti yang dibilang Evi bahwa pengalaman saya sendiri itu sehari-hari itu bisa loh dipakai untuk ah, eh, mengetahui konteks sosial politik yang lebih besar gitu. Artinya tadi ada godaan-godaan untuk cepat menganalisis ketika oh air saya keruh nih, ada apa nih, begitu langsung eh, kepala ini sudah ke water provision macam-macam itu. Jadi itu sangat penting misalnya eh, bayangkan ketika ibu-ibu di berbagai tempat ketika mengetahui airnya nggak bagus, lalu dia, wah air ini sebenarnya tanggung jawab siapa nih untuk menyediakan air dariku itu akan jadi satu kekuatan gitu untuk eh, mendapatkan hak yang lebih eh, ketercukupan hak gitu untuk ke depannya gitu untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Aku itu sih refleksi saya. Jadi pengalaman hari-hari itu bukan pengalaman yang biasa yang tidak layak untuk dijadikan pengetahuan atau dasar pengetahuan. Itu pengalaman sehari-hari justru menjadi bagi saya itu dasar gitu. Hmm, penting banget. Terima kasih banyak Kak Evi dan Kak Eka sudah menyediakan waktunya hari ini berbagi tentang caring dan penelitian pakai metode etnografi bersama perempuan, bersama ibu-ibu di Jogja dan Semarang. Dan aku merasa cocok banget ini nafas refleksinya dan nafas em, pengalaman risetnya dengan apa yang jaringan etnografi terbuka mau dorong bahwa semua orang bisa jadi peneliti dan semua orang berhak tahu tentang metode etnografi yang sebenarnya penting banget untuk merefleksikan kehidupan sehari-hari kita ya, yang sebenarnya penting dan justru politis dan banyak masalah di situ yang bisa kita gali bersama dan juga pengetahuan yang kita bisa bagiin gitu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir hari ini. Nggak nyangka ada 112 orang masih duduk sampai jam 5.30 kalau waktu Indonesia bagian Barat ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa gabung di sesi diskusi online bareng jaringan etnografi terbuka berikutnya. Mungkin tepuk tangan dulu secara digital dengan emoji buat Kak Eka dan Kak Evi yang udah keren banget presentasinya. Jangan lupa follow Air Warga di Instagram, cek websitenya yang keren banget, tanya-tanya tentang metodenya. Terima kasih, sampai ketemu di acaranya jaringan etnografi terbuka berikutnya. Makasih Kak Evi dan Kak Eka. Terima Kasih banyak kasih Kak Kak Anissa Anissa dan teman-teman dan semuanya. teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Tunggu berkunjung ke Air Warga. Dah.